Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Doanya silahkan dipimpin Nak Dedi. Ainul, silahkan dipimpin doanya Nak. Ya Allah, tanpa ilmu sempurna. Iya, jadi kita lanjut. Sekarang saya lihat kalian semua sudah hadir di kelas hari ini. Jadi Ibu ingatkan untuk daftar hadirnya, Ibu sudah bagikan di link. Jadi linknya itu saya bagikan di chat Teams. Jadi kalian sisa klik linknya, kemudian kalian isi daftar hadirnya ya. Sebelumnya kita telah belajar tentang perangkat keras komputer. Masih ada yang ingat apa itu perangkat keras, Nak? Bisa dijelaskan apa itu perangkat keras, Nak? Atau contohnya saja sebutkan apa itu perangkat keras. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Udah jelas terasa, Bu. Iya, yang dipelajari sebelumnya. Bu, Ya, Dedi. Cara menghidupkan dan Bu. Iya, betul sekali. Jadi, cara menghidupkan dan mematikan komputer itu disebut juga sebagai booting. Jadi, ketika kita menghidupkan komputer, berarti komputer kita telah mengalami proses yang namanya booting. Jadi, booting ini dibagi menjadi dua jenis. Jadi ada namanya booting dingin atau cold booting, kemudian ada juga yang namanya booting panas atau warm booting. Ya, kemudian kita lanjut untuk hari ini, kita akan belajar tentang operasi dasar pada operating system. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan tentang apa itu tentang sistem operasi. Jadi kalian harus tahu apa itu sistem operasi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengemukakan atau mendefinisikan jenis-jenis dari sistem operasi. Iya, kira-kira ada yang tahu apa itu sistem operasi? Atau contohnya sistem operasi? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Iya, jadi Dedi mungkin. Dedi angkat tangan. Windows, Bu. Oh iya, Windows. Betul sekali, Nak. Jadi jenis-jenis sistem operasi tadi yang disebutkan temannya Dedi. Jadi sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini itu adalah sistem operasi Windows. Iya, jadi yang dipakai di komputer itu sistem operasi Windows. Iya, jadi Windows ini ada banyak lagi macamnya. Ada Windows 10, Windows 7, Windows 8, dan sebagainya. Jadi hari ini itu yang akan kita pelajari tentang sistem operasi, kemudian jenis-jenis sistem operasi apa saja, kemudian apa sih fungsi dari sistem operasi itu. Nah, sekarang kita lanjut. Mungkin ada yang bertanya, apa sih tujuan pembelajaran, mengapa kita harus belajar operasi dasar pada sistem operasi? Jadi tujuannya, ketika kita belajar operasi dasar pada sistem operasi, maka kita bisa mengetahui berbagai macam fitur-fitur pada sistem operasi, sehingga
dengan mengetahui fitur tersebut, maka pekerjaan kita ketika kita menggunakan sistem operasi tersebut akan lebih proses pekerjaan kita akan lebih cepat selesai. Jadi jangan sampai ada banyak fitur yang ada pada sistem operasi tetapi kita tidak gunakan. Berarti kan namanya sia-sia toh? Ya, jadi diharapkan kita bisa menggunakan berbagai macam fitur yang ada pada sistem operasi sehingga sistem operasi tersebut dapat kita gunakan secara optimal. Iya, sampai sini mengerti, Nak? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, iya, selanjutnya jadi Ibu akan menayangkan presentasi. Jadi Ibu harap kepada kalian silahkan disimak presentasinya dengan baik ya. Ya, Bu. Iya. Kelihatan nih, Bu. Iya. Iya. Jadi Ibu harap kepada kalian silakan matikan dulu mic-nya semua, Nak. Jadi perhatikan Ibu menjelaskan, mic-nya dimatikan dulu. Oke, operasi dasar pada operating system. Nah, operasi dasar pada operating system ini materi pada KD 3.7 dan KD 4.7, yaitu KD 3.7 menerapkan operasi dasar pada operating system. Kemudian untuk KD keterampilan 4.7 yaitu melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis. Adapun materi pembelajaran hari ini, jadi operasi dasar pada operating system ini Ibu bagi ke dalam 3 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama yang kita lakukan hari ini adalah membahas tentang pengertian sistem operasi, kemudian jenis-jenis dari sistem operasi. Nah, untuk pertemuan kedua, untuk minggu depan, ini materinya yaitu tampilan desktop sistem operasi Windows, kemudian taskbar pada sistem operasi Windows. Sedangkan untuk pertemuan ketiga adalah fungsi cut, copy, paste, dan membuat, menghapus, dan mengubah folder pada sistem operasi Windows. Nah, sekarang kita lanjut untuk pertemuan pertama. Kelihatan? Ya, Bu. Ya, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian sistem operasi, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis dari sistem operasi. Lanjut, nah ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa pengertian dari sistem operasi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis dari sistem operasi itu sendiri. Nah, apa itu sistem operasi? Apa saja jenis-jenis sistem operasi? Lanjut. Sistem operasi. Jadi sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjembatani antara perangkat keras atau hardware dengan pengguna atau user. Jadi siapa itu pengguna? Pengguna itu adalah kalian. Jadi kalian yang menggunakan komputer disebut sebagai user atau bahasa Indonesianya pengguna. Lanjut. Nah, ini adalah skemanya. Jadi hardware atau perangkat keras, kemudian user. Nah, dijembatani oleh sistem operasi sehingga hardware itu bisa digunakan atau bisa menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana mestinya. Jadi tanpa adanya sistem operasi, maka hardware komputer itu dikatakan juga sebagai barang rongsokan. Jadi tidak ada artinya. Sama juga dengan manusia. Kalau misalnya dianalogikan dengan manusia itu kan terdiri dari jasmani sama rohani. Jadi jasmani itu adalah fisik kalian, sedangkan rohani adalah ruh tak. Jadi tanpa adanya ruh berarti manusia itu dianggap mati. Jadi kan tanpa adanya roh tidak bisa kita bergerak toh, tidak bisa kita berpikir, tidak bisa kita lakukan apapun. Nah, sama juga dengan komputer.
Tanpa adanya sistem operasi, maka hardware komputer itu tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Kemudian lanjut. Nah, fungsi dari sistem operasi. Di sini ada 3 fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah menjalankan operasi dasar. Yang kedua adalah mengatur hardware dan software. Yang ketiga adalah untuk menyajikan sebuah tampilan. Ibu bahas yang pertama dulu, menjalankan operasi dasar. Jadi, fungsi utama dari sistem operasi itu adalah menjalankan operasi dasar. Jadi, semua aplikasi-aplikasi yang terinstal di komputer itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa melakukan fungsinya tanpa adanya perizinan dari sistem operasi. Jadi, sistem operasi di sini fungsinya dia yang mengkoordinir atau dia yang mengatur kerja dari software aplikasi yang terinstal di komputer tak. Kemudian yang kedua, mengatur hardware dan software. Nah, sistem operasi ini disebut juga sebagai resource manager. Artinya, kerja dari hardware itu dikendalikan oleh sistem operasi. Kemudian yang ketiga, menyajikan sebuah tampilan. Jadi apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat di layar monitor tak, di layar LCD tak, di monitor tak itu adalah hasil pemrosesan dari sistem operasi. Sekarang kita lanjut. Jenis-jenis dari sistem operasi. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama temannya, jenis-jenis dari sistem operasi itu ada Windows, tadi sudah disebut sama Dedi, Windows. Kemudian yang kedua ada namanya MS-DOS. Yang ketiga ada Mac OS. Yang keempat ada Linux, kemudian Unix, dan yang terakhir adalah Android. Nah, untuk yang pertama ini, sistem operasi Windows. Jadi sistem operasi Windows ini yang paling banyak digunakan saat ini. Iya, jadi hampir semua, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian untuk sistem operasi yang kedua, MS-DOS. Jadi sistem operasi MS-DOS ini adalah sistem operasi dia yang bisa dikatakan nenek moyangnya sistem operasi. Karena sebelum kita pakai sistem operasi Windows, yang pertama digunakan oleh manusia adalah sistem operasi MS-DOS. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah sistem operasi Mac OS. Jadi sistem operasi Mac OS ini adalah sistem operasi yang digunakan oleh orang-orang kaya. Atau mungkin kalian tahu kalau di handphone itu, di HP, smartphone ada namanya HP iPhone. Iya, Bu. Iya, jadi itu kan HP-nya mahal sekali tuh. Iya. Nah, ternyata Apple ini juga mengeluarkan sistem operasi, mengeluarkan komputer dan sistem operasi yang terinstal di dalamnya yang disebut sebagai Mac OS. Iya, jadi sistem operasi Mac OS ini dia tidak bisa diinstal di laptop tak. Jadi harus beli laptop Apple dulu. Tidak boleh pakai komputer biasa terus diinstal ke Microsoft Windows, tidak boleh. Jadi ini adalah sistem operasi yang sangat mahal. Jadi mungkin sistem operasi ini saya rasa kalau misalnya di kalangan siswa belum ada yang pakai. Kecuali kayak pebisnis atau orang-orang kaya, ini bisa. Nah, lanjut, yang keempat adalah sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux ini dia berbeda dengan Windows. Sistem operasi Linux ini sifatnya sebenarnya gratis, jadi bisa pakai dengan gratis. Beda sebenarnya sama Windows. Windows itu adalah sistem operasi yang berbayar.
Tetapi pada saat kalian membeli laptop baru, otomatis kan sudah ada di dalam sistem operasi Windows-nya. Jadi tidak perlu mati lagi install lagi sistem operasi Windows, karena secara otomatis pada saat kalian membeli laptop baru, itu sistem operasi Windows sudah terinstall di dalamnya. Beda sama Linux. Linux ini sistem operasinya kalian bisa download di internet, jadi gratis. Kemudian bisa juga kembangkan. Kemudian lanjut Unix. Unix ini hampir sama dengan Linux, cuma kalau Unix ini berbayar. Kemudian yang terakhir Android. Nah, kalau Android ini pasti kalian setiap hari gunakan. Jadi Android ini yang kalian pakai di smartphone tak, di HP tak. Jadi di HP tak itu pakai sistem operasi yang namanya Android. Nah, tapi untuk sistem operasi Android ini tidak bisa digunakan di komputer. Belum digunakan di komputer. Tetapi sistem operasi Android ini sudah dipakai di TV. Jadi sekarang itu ada namanya Smart TV. Jadi di TV itu kalian bisa download games, kalian bisa bermain games, kalian bisa menonton YouTube pakai TV. Itu sekarang sudah ada, namanya Smart TV. Sampai sini mengerti, nak? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Bu. Kita lanjut. Nah, ini ada video. Silakan kalian Apa simak. itu sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti Ya, jadi sistem operasi dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai operating system. Jadi operating system bahasa Indonesianya adalah sistem dalam bahasa operasi. Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Fungsi sistem operasi komputer. Yang pertama, sebagai pengatur hardware. Yang kedua, menjalankan perintah dasar komputer. Yang ketiga, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang keempat, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis. Yang kelima, Nah, sistem operasi DOS itu disebut juga MS-DOS. Jenis sistem yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Yang keempat, sistem operasi macOS. Yang kelima, sistem operasi Unix. Mari kita simak penjelasan sistem operasi yang kita sebutkan tadi. Sistem operasi DOS. DOS merupakan singkatan dari Disk Operating System. DOS adalah awal Ya, mula jadi DOS metode ini sistem adalah operasi nenek komputer moyangnya yang komputer, digunakan oleh sistem IBM. operasi, tampilannya masih Tampilan hitam dari DOS putih, masih jadi hitam tidak ada putih. warnanya. Hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Untuk melakukan perintah dengan sistem ini, dilakukan dengan mengetikkan perintah, sesuai dengan perintah yang akan dijalankan. Kelebihan dari sistem operasi DOS adalah ringan, ukuran kecil, memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kekurangan sistem operasi DOS adalah belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa Nah, ini tulisan. adalah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. MS Windows ini telah berevolusi dari MS-DOS. Perkembangan MS Windows dari awal sampai sekarang adalah Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0,
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kelebihan dari sistem operasi Windows ini adalah tampilan antarmuka mudah digunakan, lebih mudah proses instalasi, aplikasi sistem operasi Windows melimpah. Kekurangan Microsoft Windows adalah tidak open source, berbayar, dan lumayan mahal. Sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Macam-macam Linux adalah Ubuntu, Fedora, Red Hat, Mandriva, dan lain-lain. Kelebihan dari sistem operasi Linux adalah open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangan sangat kencang. Kekurangan dari aplikasi Linux ini adalah aplikasi Linux terbatas, cara install Linux terbilang susah. Sistem operasi Mac OS. Mac OS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Pengguna sistem operasi ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Ya, jadi tadi kan Apple. Jadi Apple ini adalah sistem operasi yang mahal, jadi dia tidak bisa diinstal di Windows, tapi hanya bisa pada sistem operasi pada komputer Apple saja. Perkembangan sistem operasi Windows. Nah, untuk sistem operasi Windows ini ternyata sudah banyak versinya, mulai dari Windows 1.0 kemudian sampai sekarang itu Windows 10. Nah, untuk yang pertama Windows 1.0. Jadi sistem operasi Windows 1.0 ini adalah sistem operasi yang muncul pertama kali pada tahun 1985. Jadi ini adalah gambar logonya. Kemudian lanjut, setelah sistem operasi Windows 1.0, kemudian muncul sistem operasi Windows 2.0 dan 3.0. Jadi ketiga sistem operasi ini masih membutuhkan DOS. Jadi DOS ini artinya tampilannya masih layar hitam putih, belum ada warnanya. Kemudian lanjut yang keempat, sistem operasi Windows 95. Jadi Windows 95 sesuai dengan namanya, sistem operasi ini dikeluarkan pada tahun 1995. Jadi sesuai dengan namanya, Windows 95 dikeluarkan pada tahun 1995. Lanjut yang ke-5 sekarang. Selanjutnya setelah Windows 95, pada tahun 1998, Microsoft mengeluarkan sistem operasi Windows 98. Jadi sistem operasi ini dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat mengakses internet. Jadi sebelum-sebelumnya itu sistem operasi itu tidak bisa dipakai untuk mengakses internet. Baru Windows 98 ini baru bisa digunakan untuk mengakses internet. Lanjut, pada tahun 1999, Microsoft mengeluarkan Windows 2000. Jadi Windows 2000 ini ada dua versi. Yang pertama adalah Windows Server, yang kedua adalah Windows 2000 Profesional. Selanjutnya, pada tahun 2001, Microsoft mengeluarkan Windows ME atau Windows Millennium. Kelebihan Windows ini bisa digunakan untuk multimedia. Kemudian lanjut pada tahun 2006, Microsoft mengeluarkan sistem operasi Windows XP. Kemudian disusul oleh Windows Vista.
Nah, selanjutnya pada tahun 2009, jadi ini yang banyak digunakan dulu Windows 7. Jadi mungkin sekarang masih ada yang pakai Windows 7. Cuma sekarang Windows 7 itu sudah tidak diproduksi lagi. Jadi Windows 7 itu sudah digantikan oleh Windows 10. Nah, kita masuk sekarang pada tahun 2012, Microsoft mengeluarkan Windows 8. Kemudian setelah Windows 8 sudah tidak digunakan lagi, lanjut pada tahun 2015 Microsoft mengeluarkan Windows 10. Nah, Windows 10 ini yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi rata-rata komputer yang dijual di pasaran itu sudah diinstalkan Windows 10. Jadi kalau sekarang beli laptop baru, pasti laptop itu pakai sistem operasi Windows 10. Nah, sekian, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, nah? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Iya, jadi tadi itu materi yang Ibu bawakan. Setelah tadi materi yang Ibu bawakan tentang pengenalan sistem operasi mulai dari apa itu sistem operasi, kemudian jenis-jenis sistem operasi, kemudian yang ketiga adalah perkembangan dari sistem operasi Windows. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Atau begini, tidak ada pertanyaan. Oke, jadi begitu. Sekarang kita lanjut. Jadi selanjutnya Ibu telah membagikan LKPD. Jadi linknya ada di chat. Silahkan kalian buka LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan. Jadi LKPD ini kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Jadi kalian bisa diskusi. Jadi kalian bisa kerjakan berkelompok, tapi kumpulnya tetap per orang. Iya, Bu. Bisa lihat nggak di chat LKPD-nya? Ya, jadi Ibu kasih kesempatan bagi untuk kalian untuk mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Jadi terserah kalian bisa menyelesaikan LKPD tersebut dengan mencari sumber informasi dari buku cetak atau materi PowerPoint yang Ibu share di grup tak, atau bisa juga kalian cari jawabannya di internet. Jadi bebas, kalian bisa gunakan berbagai sumber informasi manapun. Ya, jadi saya kasih waktu 15 menit untuk kalian ya. Untuk LKPD-nya itu kan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalian jelaskan pengertian dari sistem operasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalian jelaskan jenis-jenis dari sistem operasi. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, mengapa komputer Windows tidak bisa diinstalkan sistem operasi macOS? Jadi ada 3 pertanyaan. Bu, sudah kerja, Bu. Oh iya. Jadi yang sudah selesai bisa menunggu temannya yang lain. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit. berdiri. Ya. Iya, Pak.
Nggak bisa terbuka, Bu. Kenapa? Apa? Gimana tampilannya, sayang? Kan di sini doang. Jelek jaringan Bu, nggak bisa terbuka gambarnya Bu. Nggak bisa terbuka, Bu. Gambarnya lewati saja. Untuk gambarnya lewati maki saja. Jadi gambar yang saya masukkan itu tadi Ibu sudah jelaskan di PowerPoint. Jadi sama aja tadi dengan PowerPoint yang Ibu jelaskan. Jadi bisa kita lewati. Bagaimana, Nak? Ada yang kesulitan? Masih ada yang belum bisa akses LKPD-nya? Kenapa, Nak? Putri? Jelek saya jaringanku Bu. Jelek jaringan. Nggak bisa terbuka, Bu. Nggak bisa terbuka, Nak? Terputar-putar terus? Ya, Bu. Iya Bu. Oh iya, Nak. Itu kendala tak memang belajar online. Jadi sabar makin Nadi, ulangi terus. Semoga sebentar bisa masuk. Dan tetap kita kerjakan, nah. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nah, Ibu rasa waktunya sudah habis. Selanjutnya, Ibu akan meminta beberapa dari kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari LKPD yang Ibu bagikan tadi. Ada yang mau Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau mempresentasikan LKPD-nya? Coba mana Siti? Siti Nur Hafiza? Saya, Bu. Iya, silakan dibacakan jawaban tak. Siapa yang berani presentasi? Silakan menyalakan kameranya. Saya, Bu. Ya. Kenapa, Nak? Saya, Bu. Siapa itu yang siapa, Nak? Silakan dinyalakan kameranya, Nak, diaktifkan kamera tak. Ini tanya, maaf, anu, Iya, silakan Siti. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras. Iya, betul sekali. Untuk itu soal nomor 1 ya, Nak. Untuk nomor 2 Ya, Bu. selesai? Soal Ya, nomor Bu. 2. Iya, coba dijelaskan jenis-jenis sistem operasinya apa saja. Jenis-jenis sistem operasi adalah Windows 1, Windows 2, MS-DOS, 3, MKOS, 5 Linux, Mac OS. Mac OS, 4 Linux, Mac OS. 5 Unix, 6 Android. Iya, betul sekali.
Jadi tadi disebutkan. Ada yang bisa jelaskan? Atau mau dijelaskan, Nak? Salah satunya saja. Nggak bisa. Lanjut, nomor 3, selesai? Nomor 3, coba Nak dijawab. Ulfadra mungkin bisa? Iya, Bu. Ulfadra? Karena mengapa pada Windows tidak bisa diinstalkan sistem OS? Karena pengguna Ulfadra, dinyalakan ininya, Nak. Ulfadra, dinyalakan ininya. Video tak? Tampilkan ke muka tak? OS. Ulfadra, tampilkan muka tak, Nak? Iya. Silakan Ulfadra. Mengapa pada laptop Windows tidak bisa diinstalkan sistem operasi Mac OS? Karena pengguna sistem operasi Windows memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Iya, Ulfadra. Nah, Ulfadra. Iya, bisa diulang, Nak? Nggak jelas tadi. Coba diulang, supaya teman yang lain dengar. Ya, jadi yang lain, silakan perhatikan, Nak. Jadi Ulfadra akan menjawab pertanyaan nomor 3. Silahkan disimak baik-baik. Kemudian jika ada jawaban lain atau ada tanggapan, silahkan bisa angkat tangan, kalian menambahkan. Silahkan Ulfadra. Mac OS karena pengguna operasi ini tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Mengapa pada laptop Windows karena MKOS dibuat oleh dan diperuntuk sebagai produk Apple terutama IMAC. Jadi kenapa sistem operasi Mac OS tidak bisa diinstal di komputer Windows, Nak? Karena AOC dibuat oleh Apple sebagai produk pertama IMAC. Oh iya, jadi Ibu beri penguatan tadi. Jadi ada beberapa orang yang sudah mempresentasi operasi. Sistem operasi itu artinya penghubung antara komputer dan penghubung antara hardware komputer dan pengguna atau user. Kemudian jenis-jenis sistem operasi tadi yang disebutkan ada 6. Yang pertama sistem operasi Windows, kemudian yang kedua sistem operasi MS-DOS, kemudian Mac OS, jadi bacanya Mac, Nadi, bukan MAC, Mac OS, Mac Operation System, Macintosh Operation System. Kemudian yang keempat tadi Linux, yang kelima Unix, dan yang terakhir adalah Android. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga tentang mengapa komputer Windows tidak bisa diinstalkan sistem operasi Mac. Karena Mac di sini mengeluarkan perusahaan Mac itu Apple mengeluarkan sistem operasi khusus untuk
itu Apple Mac saja. Jadi komputer Windows tidak diberi izin untuk menginstal sistem operasi Mac. Seperti itu. Sampai di sini mengerti, nak? Masih ada yang mau ditanya? Itu Bu. Aduh, jangan tidur di sana. Oke, nak, Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa membacakan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Dalam pertemuan ini saya dapat menyimpulkan bahwa sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau biasa disingkat dengan KS. OS. Iya, jadi tadi itulah tadi kesimpulan yang dibacakan oleh Siti. Jadi sistem operasi itu adalah perantara antara hardware dengan pengguna. Kemudian sistem operasi fungsinya untuk mengelola kerja-kerja dari aplikasi-aplikasi yang terinstall di komputer. Jadi yang aplikasi yang terinstall di komputer itu dikoordinir kerjanya oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi berfungsi untuk mengelola kerja dari hardware dan software komputer yang terinstall di komputer. Oke, nak, Ibu rasa untuk hari ini cukup. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah tampilan desktop pada sistem operasi Windows, kemudian apa-apa saja menu icon-icon text bar pada sistem operasi Windows. Selanjutnya, untuk refleksi, jadi sebentar Ibu akan bagikan link untuk refleksi tentang pembelajaran hari ini. Jadi Ibu harap kalian isi supaya Ibu bisa tahu apa saja kendala yang kalian alami pada pembelajaran hari ini. Bagaimana pengalaman tentang pembelajaran hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nak Siti, silakan pimpin doanya, nak. Siti bisa silakan pimpin doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Iya, amin. Iya, jadi Ibu ingatkan untuk kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan. Ya, jadi minggu depan kita ketemu lagi pada pelajaran bimbingan TIK, jadi jamnya masih sama seperti hari ini jam 10 kita mulai pembelajarannya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Iya, makasih, nak. Silahkan bisa live. Sama-sama, Bu.